Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Azahra Gunawan dengan NIM 12310624472. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Pendidikan Ekonomi. Baik, langsung saja kita mulai review videonya yang mana bersumber dari TED Exhibits Pilan in Dubai. Video ini berjudul 7 Ways to Make a Conversation with Anyone yang dipresentasikan oleh Malavika Faradan. Nah, di video ini Malavika membahas tentang pentingnya berbicara dengan orang asing dan ada 7 cara untuk memulai percakapan tersebut. Nah, langsung saja kita simak bagaimana isi video dari Malavika. Di awal presentasinya, Malavika mengatakan bahwasanya ketika kita memulai berbicara dengan orang lain, maka itu adalah jembatan bagi kita untuk menghubungkan kita dengan orang lain lagi. Nah, di sini Malavika juga menjelaskan bahwasanya seringkali kita merasa ragu untuk memulai sebuah percakapan yang dimana kita tidak tahu bahwasanya saat kita sudah memulai percakapan tadi akan timbul peluang untuk kita belajar sesuatu hal baru. Nah, setelah itu Malavika langsung mengatakan bahwasanya ada 7 cara bagi kita untuk memulai percakapan. Yang pertama adalah ucapkan kata pertama. Kata pertama di sini adalah sapaan yang hangat yang kita berikan kepada lawan bicara kita, yang mana ketika kita telah menyampaikan salam dengan nada bicara yang lembut dan penuh dengan senyuman, maka pembicaraan yang berlangsung akan berjalan dengan baik dan akan terjadi keterbukaan antara kita dan lawan bicara kita. Nah, setelah kita melakukan sapaan dengan senyuman dan nada bicara yang lembut, kita masuki ke tahap yang selanjutnya, yaitu mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan ini bisa lebih spesifik dan tidak terlalu mengganggu si lawan bicaranya, seperti mengajukan pertanyaan bagaimana hobinya, ataupun apakah ada pengalaman yang sangat berkesan bagi kehidupannya. Dan itu akan membuat percakapan kita dan lawan bicara kita semakin berjalan dengan baik. Setelah kita mengajukan pertanyaan tadi, maka kita akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan. Setelah itu, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu mencari kecocokan di antara saya dan lawan bicara saya. Di sini, kita dapat mencari informasi dari ajuan pertanyaan yang pertama tadi. Nah, dari situ kita dapat menggali lebih lagi dengan mengajukan pertanyaan lagi dan mencari kesamaan antara saya dan lawan bicara saya. Mungkin itu dari hobi atau pengalaman pribadi yang berkesan tadi. Nah, setelah kita mendapatkan informasi tentang mungkin bagaimana hobinya dan mengenali atau menyapa dia dengan ramah tadi, kita masuki kepada memberikan ia sebuah pujian, entah itu dengan pakaian yang ia pakai ataupun dengan hobi yang sudah kita ceritakan tadi. Berikan pujian yang sangat menyentuh dengan hatinya, tetapi tidak terlalu berlebihan, yang membuat ia nyaman berbicara dengan lawan bicaranya, yaitu saya. Setelah itu kita masuki ke step yang kelima. Malavika mengatakan di sini, mintalah pendapat dari si lawan pembicara. Nah, pendapat ini bisa kita ajukan sesuai dengan alur cerita atau alur percakapan yang sudah kita mulai di awal. Seperti tadi contohnya membaca buku ataupun pengalaman pribadi ataupun hobi. Cara selanjutnya yaitu dengarkan dengan seksama. Malavika mengatakan di sini bahwasanya ketika kita melakukan pembicaraan dengan orang lain, maka perhatian akan tertuju kepada kita dan kita akan tertuju kepada lawan bicara kita. Nah, di sini ketika kita sedang melakukan mendengar dengan seksama, bahwasanya kita masuk ke dalam pembicaraan yang sedang berlangsung ataupun kita mengerti apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita dan kita menghargai apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Cara yang terakhir atau cara yang ketujuh adalah menggunakan bahasa tubuh yang baik. Bahasa tubuh yang baik ini mencakupi ekspresi wajah dan bahasa tubuh kita. Di sini, ketika lawan bicara sedang berbicara kepada kita dan kita menjawab apa ajuan pertanyaan atau pembicaraan yang sedang berlangsung itu,
maka kita juga harus menunjukkan ekspresi bahwasanya kita menghargai, yaitu tadi menghargai pembicaraan yang sedang berlangsung dan kita excited dengan apa yang sedang kita bicarakan. Nah, senyuman juga dapat membantu dari ekspresi atau bahasa tubuh yang baik. Itulah 7 cara yang diberikan oleh Malafika, yang mana 7 cara itu dapat membantu kita untuk memulai percakapan dengan orang asing. Nah, poin yang saya dapatkan dari video Malafika ini adalah yang pertama, pentingnya percakapan. Pentingnya percakapan ini dapat menghubungkan kita dengan orang lain dan dapat memperluas jaringan kita. Di sini kita juga dapat mengambil pengalaman dari cerita orang lain dan juga kita dapat mempelajari bagaimana sikap dari orang-orang yang berbeda. Poin yang kedua adalah pentingnya kata pertama. Kata pertama di sini sangat mempengaruhi proses pembicaraan yang terjadi dan ekspresi wajah juga sangat membantu keberlangsungan tindakan pertama kali saat melakukan pembicaraan. Yang ketiga yang paling penting menurut saya adalah keterlibatan emosi yang dapat kita sampaikan. Nah, keterlibatan emosi ini bahwasanya kita menunjukkan keseriusan kita, ketertarikan kita dengan pembicaraan atau apa yang kita bahas pada saat kita melakukan pembicaraan. Kita akan menunjukkan rasa senang kita akan menunjukkan rasa ikut sedih kita, dan kita juga akan mengeluarkan apapun ekspresi yang menurut kita sesuai dengan apa yang pembicara kita sampaikan. Nah, komentar yang saya berikan terhadap video ini sangat baik karena di sini Malafika membantu kita untuk mengambil langkah yang baik. Yang tadinya kita tidak bisa atau malu untuk berbicara dengan orang asing, maka dengan video Malafika ini kita dapat mengambil langkah awal untuk berbicara dengan orang asing. Karena berbicara dengan orang asing ini sangat membantu untuk memperluas jaringan kita dan sangat membantu bagaimana cara kita untuk menahan diri atau kita dapat memposisikan diri kita di mana kita berada sesuai dengan lawan bicara kita. Nah, dari 7 cara untuk melakukan pembicaraan dengan orang asing ini juga sangat sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika kita mengikuti kegiatan sosial, yang dimana kegiatan sosial ini pasti kita dapat menemukan orang-orang baru, yang mana di situasi ini kita harus memulai bagaimana kita dapat memposisikan kita dengan orang lain. Disinilah cara itu digunakan. Kita dapat melakukan pembicaraan awal terhadap orang asing, yang mana pembicaraan itu akan membuahkan hasil yang luar biasa bagi kita dengan keberlangsungan acara sosial tadi. Nah, dengan memulainya percakapan tadi, dan mungkin kita akan menemukan teman baru dan memiliki wawasan baru dari lawan bicara kita. Ada sebuah kutipan yang sangat relevan dengan video yang saya bawakan kali ini, yaitu dari Maya Angelou yang mengatakan bahwasanya orang akan melupakan apa yang Anda katakan, orang akan melupakan apa yang Anda lakukan, tetapi orang tidak akan melupakan bagaimana cara Anda membuat orang ini merasa. Merasa di sini dikatakan bahwasanya merasa dianggap dan merasa ada saat proses pembicaraan sedang berlangsung. Nah, kutipan ini sangat relevan dengan video yang dibawakan oleh Malafika yang berjudul 7 Ways to Make a Conversation with Anyone. Baik, seperti itu analisis video yang bisa saya berikan kepada pemirsa, bahwasanya saya akan memberikan pesan, jangan takut untuk memulai pembicaraan dengan orang lain karena Anda tidak tahu kejutan apa yang akan dibawa oleh orang lain tersebut. Saya Zahra Gunawan dari jurusan Pendidikan Ekonomi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.